Bikin pondasi rumah cuma habis dana sekitar 20 jutaan saja. Waduh, ringan, nggak mahal, sedang-sedang saja ya. Yuk, daripada penasaran seperti apa prosesnya, langsung aja kita ke TKP. Cekidot. Oke guys, seperti inilah kondisi tanah atau pekarangan yang akan kita bangun pondasinya ya. Kondisi tanahnya rata dan untuk ukuran tanahnya itu sekitar 7,5 kali 9 meter ya, hampir persegi. Oke, langsung aja kita setting-setting untuk pembagian ruangannya, sikuannya dan lain-lain. Yuk, langsung aja guys. Oke guys, kita bersihkan dulu untuk tanaman kayak gini ya, biar nggak mengganggu untuk proses penggalian tanah pondasi yang akan kita gali nanti guys. Oke, kita bersihkan dulu, lanjut. Lanjut kita setting untuk ketinggian pondasinya menggunakan selang air seperti ini guys ya. Tentunya agar tinggi pondasi sama rata semua. Oke, lanjut lagi guys. Kita atur juga dan ukur untuk tinggi roofnya guys. Oke, lanjut lagi kita setting untuk boplannya kayak gini ya. Untuk kayu yang ini itu untuk ketinggian dari tinggi pondasinya guys, seperti itu. Untuk garis yang paling atas itu untuk ketinggian dari roofnya, sedangkan untuk yang kayu yang ini untuk tinggi pondasinya guys. Untuk roofnya kita tingginya sekitar 17 cm. Oke, lanjut untuk pembagian ruangannya guys ya. Untuk rumahnya ini kan nantinya dengan ukuran 7,5 kali 9 meter. Kita atur untuk pembagian kamar tidur, ruangan lainnya ataupun pintu dan lain sebagainya. Lanjut lagi guys, jangan lupa ya kita ngopi dulu karena ini panjang. Nikmat sekali guys. Oke guys, saat lagi kita gali untuk persiapan bikin pondasinya ya. Ini kita gali dulu dengan lebar sekitar 40 cm seperti ini ya. Dengan kedalaman sekitar 30 cm seperti ini. Udah kita gali untuk sebagian, barulah kita untuk pasang pondasinya guys. Nanti kita akan bikin cakar ayam juga ya, biar lebih kuat tentunya. Lanjut lagi guys. Untuk kalian, untuk penempatan cakar ayam udah kita siapkan, udah kita gali seperti ini guys ya, dengan ukuran lebar sekitar 50 kali 50 cm guys ya. Untuk cakar ayamnya kita nggak semua titik menggunakan cakar ayam guys, nanti kita akan kombinasikan menggunakan besi biasa ya. Dan untuk bentuk cakar ayamnya kira-kira seperti ini ya, dengan ukuran 50 kali 50 cm. Kita menggunakan full besi 8 semuanya guys, seperti ini. Sebelum dipasang cakar ayam, untuk galiannya kita kasih dasaran menggunakan pasir seperti ini guys. Kalau teman-teman pakai seperti ini atau enggak, silahkan sharing-sharing di bawah ya. Lanjut lagi guys. Oke, saatnya kita pasang cakar ayamnya guys ya. Sebelum dipasang kita tuangkan dulu untuk adukan cor-coran seperti ini 2, 3 sampai 4 ember. Baru kemudian kita pasang untuk cakar ayamnya guys ya. Jadi untuk apa lapisan paling bawah itu udah ada lapisan cor-corannya kayak gitu guys. Dan untuk tarikan benangnya juga harus berada di tengah-tengah besinya kayak gini guys ya. Dan udah kita kasih tanda juga untuk titik as untuk bagian ke arah samping seperti ini ya. Kira-kira paham guys? Semoga paham ya. Oke, lanjut kita ngecor sampai penuh guys. Dan untuk pengecoran pada area cakar ayam seperti ini lebih bagus kita menggunakan adukan cocoran murni ya guys ya, tanpa kita campur menggunakan batu gunung. Tapi kalau kalian campur menggunakan batu gunung itu pun nggak apa-apa ya guys ya, terserah kalian aja. Tinggal kita bendung menggunakan batu gunung seperti ini guys, karena untuk pengecoran cakar ayamnya sampai ke atas ya, sampai hampir tinggi dengan fondasi ya, biar lebih kuat tentunya seperti itu. Dan untuk yang berikutnya kita tidak menggunakan cakar ayam guys, kita menggunakan besi kolom kayak gini ya. Kita tekuk untuk bagian bawahnya kanan kiri seperti ini. Jadi untuk jumlah cakar ayamnya itu sekitar ada 10 titik guys ya. Yang lain kita kombinasikan menggunakan besi seperti ini, mirip kayak cakar ayam guys ya. Dan kita menggunakan besi 8 seperti itu. Kita menyesuaikan anggaran dan menyesuaikan dengan kondisi tanah ataupun pekarangannya seperti itu guys. Oke, saatnya kita persiapan untuk bikin fondasinya guys ya. Kita susun dulu untuk batu gunungnya seperti ini kanan kiri ya. Kita menyesuaikan aja dengan bentuk batu gunungnya. Kita tata-tata sampai rapi pokoknya guys, seperti ini ya. Untuk cara kita bikin persiapan untuk pasang fondasinya guys, seperti ini. Oke, lanjut lagi guys. Lalu tak lupa juga kita siram dulu untuk tumpukan batunya seperti ini guys ya. Kita siram dulu, barulah kita kasih adukan pasir dan semen seperti ini guys ya. Untuk adukannya harus encer guys ya, biar bisa masuk ke sela-sela batu gunungnya seperti ini. Oke, lanjut lagi guys.
Setelah kering barulah kita setting untuk pondasinya guys ya. Kita tarik benang dulu kanan dan kiri seperti ini. Kita akan menggunakan pondasi dengan lebar sekitar 28 cm seperti ini guys. Oke, lanjut lagi guys. Oke, saatnya kita pasang pondasinya menggunakan batu gunung seperti ini guys ya. Harus rapi, harus lurus. Udah kita setting tarikan benang kanan kiri biar hasilnya rajin, rapi, lurus dan indah dipandang. Lanjut lagi guys. Nah, untuk bagian yang berlubang kayak gini ya, untuk bagian besi kolomnya kita harus isi atau kasih menggunakan adukan cor-coran guys ya. Tentunya biar lebih kuat, kokoh seperti itu. Jangan dikasih menggunakan adukan pasir dan semen aja ya, harus menggunakan cor-coran. Lanjut lagi guys. Nah, untuk hasilnya seperti ini guys ya. Untuk pemasangan pondasi menggunakan batu gunung seperti ini. Kita akan melakukan proses selanjutnya yaitu proses pemasangan sloof. Oke, lanjut lagi tentunya guys. Oke guys, saatnya kita pemasangan dan setting-setting untuk pembesian area sloof ya. Untuk pembesian area sloof ini kita menggunakan full besi 8 polos guys. Jadi semuanya menggunakan besi 8 full, baik cakar ayam maupun sloofnya. Seperti itu guys. Oke, lanjut lagi guys. Nah, untuk pembesian area sloof ini kita nggak ada sambungan guys. Jadi lurus full ya, dari ujung ke ujung itu nggak ada sambungan seperti ini guys ya. Dan untuk bagian tengah seperti ini ya, kita harus tembusin. Untuk bagian besi ini kita bengkokin biar besinya bisa masuk ke sana guys. Jadi nggak ada sambungan. Tentunya untuk sloofnya biar lebih kuat, lebih kokoh dan mantep seperti itu. Dan pembesian untuk area sini pun sama guys ya. Ini juga sama-sama tidak ada sambungannya. Ini seperti biasa. Untuk area seperti ini ya, untuk perempatan ya, kita harus bengkokin biar besinya bisa masuk ke sana guys. Jadi nggak ada sambungan. Mantep tentunya. Dan jangan lupa guys ya, untuk pembesian area sloof bagian ujung kita harus tekuk seperti ini. Untuk ujung besinya kita bengkokin dikit seperti ini biar bisa masuk, biar bisa mengunci ke bagian besi yang lain. Jadi lebih kuat, lebih kokoh. Kalau udah seperti ini tinggal kita ikat menggunakan kawat bendet guys. Jangan lupa kita copy lagi, kita seruput lagi guys. Mantap. Oke, saatnya kita setting dan pasang untuk papan bagasinya seperti ini guys ya. Jangan lupa kita menggunakan mal seperti ini agar lebar sloof bagian atas sama rata, agar hasil cor-coran sloofnya rapi, lurus dan indah dipandang. Untuk lebar sloofnya sekitar 14 cm dan tinggi sloofnya sekitar 17 cm. Seperti itu guys. Untuk papan bagissing area sloof udah terpasang ya guys ya. Dan untuk jumlah papannya terbatas, jadi mau nggak mau kita ngecor untuk area sini aja. Kalau udah kelar baru kita bongkar, lalu kita pindah ke bagian yang belum kita cor seperti ini guys. Dan agar hasil sloofnya rapi, lurus, kita harus tarik benang seperti ini dari ujung ke ujung agar cor-coran sloofnya lurus dan rapi seperti ini guys. Oke, kita lanjut untuk pengecorannya guys. Sebelum area sloof kita cor, kita siram dulu menggunakan air seperti ini ya guys ya. Tujuannya agar adukannya nempel sempurna. Oke, kita siram-siram dulu. Nah, kalau kalian belum mandi, boleh banget mandi di sini guys. Waduh, kacau banget sih. Yuk lanjut lagi kita ngecornya guys. Alhamdulillah untuk proses pengecoran area sloof udah kelar atau udah selesai guys ya. Kita lanjut besok lagi karena jumlah papannya terbatas ya. Jadi besok kalau udah kering kita bongkar untuk papan bagasinya, lalu kita pindahkan ke area yang belum kita cor guys. Karena jumlah papannya terbatas. Tapi kalau kalian mau bangun rumah, kalau duitnya banyak mending beli papan untuk pengecoran lebih banyak guys, biar sekaligus langsung ngecor, langsung jadi seperti itu. Oke, saatnya kita bongkar untuk papan bagasinya, lalu kita pindahkan papan bagasinya untuk pengecoran area sloof yang belum kita cor seperti itu guys. Ini udah kita bongkar, lalu kita setting lagi untuk area sloof yang akan kita cor lagi guys. Seperti itu, lanjut lagi guys. Oke guys, udah kita cor semuanya ya untuk area sloofnya, dan untuk tanahnya juga udah kita ratakan. Kayaknya kita tidak perlu beli tanah uruk ya guys ya. Dan untuk pengerjaannya sekitar 7 hari sampai jadi seperti ini.
Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman bisa bangun rumah sendiri. Amin.